Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Selamat berjumpa anak-anakku peserta didik baru di SMK Mahaputra Cerdas Utama. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, izinkan pada saat ini saya menghaturkan salam perjumpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini, jam ini, saat ini kita materi yang akan kita bahas adalah pembiasaan karakter baik ya. Pembiasaan karakter baik yang selalu dilakukan di SMK Mahaputra. Tapi sebelum kita melakukan pembiasaan karakter baik, sebaiknya kalian mengetahui dulu, apa itu pembiasaan? Pembiasaan adalah proses pembentukan sikap. Ya, proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan secara otomatis melalui apa? Melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Ya, itu untuk membentuk karakter baik. Jadi, bagaimana karakter baik bisa timbul? Itu didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, adanya keinginan untuk melakukan kebaikan. Yang lebih utama adalah setelahnya kita mengetahui kebaikan itu apa, dan ada keinginan untuk melakukan kebaikan, yang paling utamanya adalah melakukannya. Jadi, actionnya, ya, actionnya untuk berbuat baik. Baik, di SMK Mahaputra, pembiasaan yang sering dilakukan, metode untuk membentuk siswa-siswi memiliki karakter baik itu dilakukan secara pembiasaan. Ada yang bersifat rutin, ada yang bersifat spontan, ada yang bersifat keteladanan, dan ada juga yang terprogram. Ya, jadi kalau yang bersifat rutin adalah kegiatan-kegiatan yang secara terus-menerus dilaksanakan di SMK Mahaputra yang terjadwal ya. Itu seperti apa? Untuk apa tujuannya? Untuk membentuk siswa supaya bisa melakukan sesuatu dengan baik. Ya, di antaranya seperti apa kegiatan yang terprogram secara rutin itu, pembiasaan rutin itu? Salah satunya yang pertama adalah membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran, atau membaca doa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Ya, kalau di sekolah berarti membaca doa sebelum kita memulai pelajaran dan sesudah melakukan pelajaran. Jadi ingat anak-anakku ya, ketika kita membaca doa bukan ketika kita mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam saja, tetapi ketika kita akan memulai kegiatan, biasakanlah untuk membaca doa. Karena di SMK Mahaputra, setiap awal pelajaran kita melakukan doa. Kemudian selesai belajar juga kita berdoa. Karena apa? Semua kegiatan baik yang kita lakukan itu merupakan ibadah. Jadi jangan disia-siakan ya. Semua lakukanlah dengan ikhlas dan diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Terus kemudian apalagi pembiasaan rutin itu? Yang kedua, di SMK Mahaputra itu biasa membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran ya. Karena kami juga ingin membentuk kalian sebagai generasi Qurani ya, pemuda Islam yang cinta Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak sekali keutamaannya bagi kita. Ya, salah satunya Al-Quran akan menemani kita nanti di alam kubur. Ya, jadi ketika kalian sebelum memulai kegiatan belajar mengajar ya, sebelum masuk mata pelajaran atau kegiatan belajar, di SMK Mahaputra itu diadakan membaca dulu Al-Quran tadarus bersama-sama. Jadi setengah jam sebelum KBM dilaksanakan. Kalau pada sekarang saat ini karena kita memang kondisinya lagi pandemi, itu sebelum kalian mengikuti pelajaran daring, itu kalian diharuskan atau diwajibkan membaca dulu Al-Quran minimal 2 ayat ya. 2 ayat
sebelum kalian siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian apalagi yang rutin di SMK Mahaputra? Menghafal surat-surat pendek. Setelah membaca Al-Quran, ada waktu jeda kalian dibimbing untuk menghafalkan surat-surat pendek sehari 2 ayat atau 4 ayat. Itu ya, bisa dilanjut dengan besoknya lagi, karena ini rutin dilakukan. Kemudian, apalagi setelah kita melakukan membaca Al-Quran bersama-sama, kemudian menghafal surat, kita melakukan sholat duha bersama. Ya, sholat duha bersama, bukan berjamaah, tapi bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, tapi masing-masing dilaksanakan. Ini juga bisa kalian lakukan ketika pelajaran online ya, ketika tidak tatap muka. Setelah kalian membaca Al-Quran, kalian langsung sholat duha dan langsung bersiap di laptop masing-masing untuk mengikuti KBM daring. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa dilakukan kalau kita ada keinginan. Ya. Kemudian apa lagi? Selain sholat duha, dilaksanakan juga sholat zuhur berjamaah. Kalau kita dulu tatap muka, itu siswa semua warga sekolah melakukan sholat zuhur berjamaah, karena alhamdulillah fasilitas di SMK Mahaputra masjid yang luas bisa menampung seluruh warga SMK Mahaputra. Jadi kalian bisa mengikuti sholat berjamaah. Aduh, sekarang bagaimana kondisinya pandemi, kita belajar secara online. Tidak usah khawatir, karena apa? Ini adalah kesempatan yang lebih baik kalian berkumpul dengan keluarga. Kalian lebih banyak berkegiatan di rumah. Ya, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kalian bisa lakukan berjamaah dengan keluarga. Bisa dengan adik-adik kalian, dengan orang tua, semua warga yang ada di rumah itu bisa selama 5 kali sholat berjamaah, ya. Jadi itu adalah kesempatan berkumpul dan beribadah bersama dengan keluarga. Ya, kalau sekarang tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Ya. Kemudian apalagi kegiatan rutin yang dilaksanakan di SMK Mahaputra? Ada infak siswa. Ya, jadi infak siswa dilatih untuk menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan oleh orang tua. Ya, sehari-hari pasti kalian dapat uang saku. Itu bisa disisihkan untuk infak kalian ya, dalam seminggu bisa kalian sisihkan 2,5%, hanya berapa rupiah dari uang saku kalian. Belajar berempati kepada orang lain. Kalau sekarang gimana? Karena kita tidak tatap muka. Bisa kalian juga, kalau seandainya memang orang tua memberikan uang saku, uang jajan kepada kalian di rumah, kalian sisihkan ya. Apalagi sekarang situasi pandemi seperti ini, harus memiliki rasa empati kepada orang-orang yang terdampak dari pandemi ini ya. Ada yang memang harus isolasi di rumah, mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan. Itu juga empati kita kepada orang lain. Kita bisa memberi walaupun sedikit ya, dari menyisihkan sisa uang jajan, bukan sisa ya, menyisihkan dari uang jajan sekian persen, 2,5%. Kalau dari 5.000 mungkin hanya berapa ratus rupiah ya. Ya, kalau seminggu jadi berapa? Itu kan lumayan ya kalau dikumpulkan bersama-sama. Baik, itu adalah pembiasaan yang rutin yang harus kalian lakukan. Kemudian apalagi? Bisa kebersihan kelas. Karena kita sekarang di rumah, berarti kebersihan rumah ya. Sebagai juga membantu, sebagian juga membantu kesibukan orang tua. Ya, kalian bisa membersihkan lingkungan kamar kalian supaya nyaman ketika belajar ya, supaya lebih fresh ketika belajar kalau situasi kamar atau rumah kamu itu bersih. Jadi sebelum kalian mengikuti pembelajaran daring ya, bersihkan dulu ruangan yang akan kalian pakai, rapihkan dulu kamarnya, dipel, disapu, dipel sampai bersih. Ya, terus kalian mandi, kalian sudah siap membaca Quran, berdoa, dan bersiap untuk mengikuti pembelajaran daring. Gitu ya, kalau di rumah. Jadi bersihkan rumah, minimal kamar kalian. Ya, kalau di sekolah berarti membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Itu yang rutin dilakukan. Kemudian masih ada lagi yang lain ya, seperti hormat kepada bendera, itu juga adalah karakter baik yang rutin dilakukan. Jadi ketika ada yang menaikkan bendera menaikkan bendera, kalian baru datang, itu kalian harus langsung sikap sempurna dan hormat pada bendera.
Ya, itu karakter baik. Jika tidak dibiasakan, itu akan menjadi canggung. Ya, ada lagi yang lain-lain karakter yang baik yang harus kalian lakukan. Itu adalah kebiasaan yang rutin. Kemudian ada pembiasaan spontan. Apa pembiasaan spontan? Pembiasaan spontan adalah pembiasaan yang dilakukan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Ya, itu dididik supaya kalian itu terbiasa, terutama dalam sopan santun. Ya, apa yang spontan? Tidak mengenal ruang, waktu, dan tempat. Ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, kita ucapkan salam. Apalagi nanti mungkin kalian suatu saat akan luring ke sekolah atau ada keperluan apa ke sekolah, ya kalian akan bertemu begitu masuk gerbang sekolah itu ada satpam di situ, ada penjaga keamanan, ucapkan salam karena beliau adalah orang yang lebih tua daripada kita. Ucapkan salam, tebarkan salam. Ya, itu adalah karakter baik secara spontan. Kemudian apa? Masuk lingkungan sekolah, ada guru, ya jangan dicuekin aja, ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Kalau sekarang kan tidak bisa bersentuhan, bisa dengan assalamualaikum ibu, bapak, begitu ya. Kemudian masuk ruangan TU, ucapkan juga salam. Bertemu dengan teman, sesama teman juga ucapkan salam. Ya, ketika berjumpa maupun berpisah, jangan lupa tebarkan salam. Itu adalah karakter atau pembiasaan yang dibentuk secara spontan. Kemudian apalagi membuang sampah pada tempatnya. Di SMK Mahaputra dilatih seperti itu. Jadi secara spontan, nggak mungkin ya waktu membuang sampah harus jam 12 atau gimana ya. Jadi buang sampah pada tempatnya, karena di SMK Mahaputra itu sudah di setiap tempat ada tempat sampah ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagaimana di rumah? Sama. Di rumah pun buanglah sampah pada tempatnya. Dipilah ya, mana yang organik, mana yang tidak bisa diurai, mana plastik ya. Jadi dipisah, mana yang dari tumbuh-tumbuhan yang cepat diurai itu dipisah. Begitu ya. Jadi buang sampah pada tempatnya juga itu secara spontan. Kalau kita menemui sampah di jalan, ambil ya, kemudian buang kepada tempatnya. Itu karakter baik spontan. Jadi bukan hanya tahu aja, oh tahu itu tes sampah. Sampah ya. Nggak pantas itu ada di situ, harus dibuang. Hanya tahu aja tetapi tidak ada keinginan. Ada keinginan tapi tidak ada action. Juga itu karakter baiknya tidak terbentuk ya. Jadi tahu ada keinginan dan ada perilaku juga, ada actionnya, diambil, disimpan di tempatnya, gitu ya. Kemudian apalagi membiasakan bersikap sopan santun. Tadi udah salam, menebar salam, sopan santun, senyum, sapa, salam itu harus sudah terbiasa secara spontan ya. Jadi kalau sudah spontan assalamualaikum itu sudah dengan senyum, dengan wajah yang ramah ya, nggak assalamualaikum itu kan berbeda ya. Jadi perlihatkan wajah yang ramah, yang sopan, yang santun, bagaimana mengucapkan salam kepada guru, assalamualaikum ibu, bapak, dengan ramah, dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum yang tidak dipaksakan, berbeda ya. Kalau dari hati senyumnya akan berbeda dengan yang tidak dengan hati. Baik, selanjutnya apa? Membiasakan antri. Ya, rata-rata sangat sulit orang membiasakan antri, itu kan spontan. Kalau ngantri pasti ingin lebih dulu, dia kalau bahasanya nyelek ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Siswa SMK Mahaputra harus bisa belajar ngantri. Ya, kalau kita belakangan ya belakangan. Tidak boleh ingin lebih duluan. Oh, saya mah ada paling pintar, saya paling kasep, saya paling cantik, harus duluan, nggak bisa. Ya, jadi harus belajar antri. Kemudian apalagi yang spontan, membiasakan diri menghargai pendapat orang lain. Jangan memaksakan pendapat diri sendiri, tapi dengarkan pendapat orang lain. Dan membiasakan juga kalian meminta izin ketika ada di kelas. Ketika di ruang kelas kalian ingin buang air kecil ataupun apapun, minta izin dulu keluar kelas ya. Tidak boleh selonong. Mau di luar kelas maupun di ruangan, harus biasakan meminta izin. Selanjutnya masih banyak lagi ya kegiatan yang bisa dilakukan secara spontan.
karakter baik yang dilakukan secara spontan. Itu hanya sebagian. Kemudian apalagi ada kegiatan karakter baik yang keteladanan seperti apa? Berpakaian rapi, rambut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah. Ya. Kemudian apa? Membiasakan datang tepat waktu. Ini yang susah. Ya. Jadi harus disiplin, membiasakan datang tepat waktu. Kalau ketika tatap muka datang tepat waktu, kalau dari sama, membiasakan datang tepat waktu ketika online. Tidak ada alasan datang, maaf baru bangun tidur. Kalian harus punya program, ya. Jadi ini keteladanan. Ya, ini adalah karakter baik, keteladanan. Berpakaian rapi. Ketika kalian akan mengikuti pembelajaran, biasakan, walaupun daring, itu sudah mandi, sudah memakai pakaian yang rapi, sudah tersisir rapi. Bagaimana kalian mau ke sekolah walaupun memakai baju bukan baju seragam ya, tetapi dalam keadaan rapi, itu akan berbeda rasanya. Itu mungkin ya, keteladanan-keteladanan yang lain juga bisa berbahasa yang baik ya. Itu juga karakter baik, keteladanan, berbicara dengan bahasa yang baik. Tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kebun binatang semua dikeluarkan. Tidak ya, tapi sebagai siswa harus lebih bisa mengendalikan bahasanya lebih baik lagi karena kalian adalah siswa-siswa terdidik ya. Kemudian apalagi tadi sudah ya, bersikap ramah. Mungkin itu sebagian karakter-karakter baik ya. Mungkin agak nggak tahu apa ya karakter baik. Nah, tadi sudah disebutkan sebagian yang rutin dilakukan di SMK Mahaputra, yang spontan dilakukan, dan keteladanan. Ya, masih banyak sebetulnya karakter baik, masih banyak. Bisa kalian baca-baca untuk referensi kalian ya. Rajinlah membaca untuk menambah wawasan. Baik anak-anakku sekalian, sebetulnya waktunya diberikan hanya 5 menit ya. Tapi baiklah, kita mulai karakter baik ini dengan pada hari ini ya, kita membaca Ummul Kitab. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Nah, itu karakter baik pertama ya. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah. Kita bertadarus surat Al-Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, jangan lupa setelah ini kalian sekarang jam seberapa? Jam 11:34. Jangan lupa hari ini sebentar lagi kalian akan memasuki waktu zuhur. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat zuhur. Kalau di rumah ada ayah, ada ibu, atau adik, atau siapa, bisa dilakukan secara berjamaah ya. Sayang kalau sholat sendiri-sendiri. Baik, terus bukan hanya sholat zuhur saja ya. Nanti setelah zuhur kalian juga harus melaksanakan sholat asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Dan jangan lupa kalian laksanakan juga sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu apa? Sholat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Itu sholat sunat. Mungkin masih ada kurang sholat sunatnya, kalian bisa laksanakan sholat tahajud. Ya, baik anak-anakku sekalian. Mungkin pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita masih akan diberi usia dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa lagi pada waktu yang sama besok. Insya Allah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca kifaratul majlis.
bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Ilma dan Kakak Dimas.